Tanpa kamu sadari betapa dekat hidupmu dengan karma, kita bisa melihat ketika seekor burung hidup, dia memakan semut, dan ketika burung itu mati, semut akan memakan burung tersebut. Bahkan satu pohon bisa menghasilkan ribuan korek api, tapi hanya satu batang korek api yang dibutuhkan untuk membakar ribuan pohon. Keadaan bisa berubah kapan saja. Jangan memandang rendah seseorang ataupun menyakitinya. Kamu mungkin kuat hari ini, tapi waktu lebih kuat darimu. Tidak perlu memikirkan balas dendam. Bersabar dan tunggu mereka yang menyakitimu. Pada akhirnya, itu akan menghancurkan diri mereka sendiri. Dan jika kamu beruntung, semesta akan memperlihatkan itu kepadamu. Jika kamu hanya fokus pada luka, kamu akan berakhir menderita. Tapi, jika kamu fokus pada sebuah pembelajaran, kamu akan bertumbuh. Ketika kamu mengatakan dalam hati bahwa saya tidak akan menghormati seseorang yang tidak menghormatiku, tanpa disadari, kamu menyimpan sebuah ego. Itu hanya cara halusmu untuk menyombongkan dirimu sendiri. Kamu mungkin tak akan mengerti seberapa besar luka yang diderita atas perbuatanmu, sampai hal yang sama terjadi padamu. Dan itulah yang dimaksud dengan karma. Tidak ada seorang pun yang tahu betapa keras dan kuatnya dirimu, menjaga dan mengendalikan pikiran serta kondisi mentalmu. Yang orang lain tahu bahwa garis tawamu adalah wujud bahagia, dan diammu terlihat bahwa dirimu benar-benar tenang. Meskipun terkadang senyum dan tawa itu adalah palsu. Ada kalanya kamu tidak bahagia dan tidak tenang. Ada kalanya kamu menemukan rasa kecewa, takut, cemas, dan gelisah yang benar-benar menjatuhkan mentalmu. Teruslah melanjutkan hidup, lawan semua keterpurukanmu, hingga kamu tidak menyadari bahwa dirimu telah berada di titik ikhlas yang paling dalam. Penyesalan yang kita rasakan sesungguhnya mengajarkan kita bahwa semua hal yang telah terjadi dalam hidup kita tidak bisa diulang kembali. Karena memang hidup adalah perjalanan satu arah dan tidak bisa berbalik. Saat-saat tersulit dalam hidup adalah cerminan hidupmu saat kamu senang. Jika saat senang kamu lupa pada orang lain, maka ketika kamu dalam keadaan sulit, tidak akan ada seorang pun yang akan menolongmu. Karena begitulah karma, kamu berhutang dalam kehidupan dari setiap keburukan untuk dirimu sendiri. Jadi, jangan salahkan dia atau siapa jika suatu saat nanti goresan luka yang kau beri akhirnya menjadi milikmu sendiri. Hidup butuh masalah agar kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan. Butuh sebuah pengorbanan agar kita tahu arti dari sebuah kerja keras. Butuh air mata agar kita tahu cara merendahkan diri. Butuh dicela agar kita tahu cara menghargai. Serta butuh tertawa dan tersenyum agar kita tahu apa itu rasa syukur. Tidak semua alur sesuai dengan cerita kita. Karma telah menunjukkan jalannya sendiri. Pada akhirnya, kita hanya bisa ikhlas untuk menerimanya. Karena itulah yang menjadi pilihan terbaik. Meski terkadang penuh dengan air mata, karena memang tidak ada kehidupan yang tanpa masalah, dan tak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat, jalanmu masih sangat panjang. Semua ada waktunya. Yang menghina akan terhina, yang serakah akan kekurangan.
dan yang dihina akan dimuliakan, dan yang bersyukur akan selalu berkecukupan. Rasa kecewa mengajarkan kita bahwa hidup itu tidaklah kekal, mudah berubah dan berpindah. Jadi, berharaplah sewajarnya, mencintailah sewajarnya, dan bahagialah sewajarnya. Sebab esok tidaklah pasti, entah keadaannya sebaik hari ini atau malah sebaliknya. Di saat sulit, kita begitu mengharap kemudahan. Namun di saat mudah, kita seringkali lalai jika kesulitan bisa datang kapan saja. Hidup itu sudah tentu tidak pasti. Kadang naik, kadang juga turun. Kadang sedih, kadang juga bahagia. Kadang dipuji, kadang dihina. Terkadang dikenal atau bahkan terasingkan. Yang perlu disadari bahwa ketika posisimu sedang naik, cobalah tetap rendah hati. Meskipun sedang susah, tetaplah kuat untuk melewatinya. Jika belum bisa memberi, paling tidak jangan meminta. Sekecil apapun hasilnya, yang penting jerih payah sendiri. Meskipun tidak merubah keadaan, setidaknya berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Berhentilah duduk bersama orang-orang yang berbicara buruk tentang orang lain. Karena ketika kau berdiri dan meninggalkan mereka, kamu akan menjadi topik pembicaraan berikutnya. Dalam hidup, milikilah 5 prinsip ini. Pertama, belajarlah memberi seperti akar. Akar tidak terlihat, tapi memberi banyak manfaat. Kedua, belajarlah bersabar seperti laba-laba. Walau rumahnya sering hancur, tapi dia tetap semangat untuk membuatnya lebih kuat. Ketiga, belajarlah bersyukur seperti burung. Walau dia bisa terbang tinggi, tapi dia tidak lupa daratan. Keempat, belajarlah ikhlas seperti air. Air selalu dibutuhkan, meskipun setelah itu sering dibuang. Dan kelima, belajarlah rendah hati seperti padi. Semakin berisi, dia akan semakin menunduk. Sebagai penutup, katakan hal positif ini pada dirimu setiap hari dalam seminggu. Senin, saya memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk membuat minggu ini menjadi luar biasa. Selasa, pikiran positif dan kemakmuran mengalir dalam hidupku hari ini. Rabu, saya kuat dan saya indah luar dan dalam. Kamis, saya belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik setiap harinya. Jumat, saya bangga pada diri sendiri atas setiap hal kecil yang telah kucapai. Sabtu, saya bisa beristirahat dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Dan Minggu, saya merasa segar dan siap menghadapi tantangan yang baru.